Di dunia artis, popularitas adalah segalanya. Popularitas adalah nama besar, popularitas adalah jati diri, bahkan popularitas adalah jalan masuk untuk mengeruk uang. Tetapi popularitas bisa datang dan pergi. Masih ingatkah Anda dengan artis-artis yang mendadak terkenal? Tengok saja nama seperti Norman Kamaru yang semula berlatar belakang anggota Brimob dan tenar setelah melantunkan lagu India Chaya Chaya di YouTube. Atau Sesar Putra Aditya, sang tukang ojek yang menggemparkan dunia hiburan televisi dengan tariannya yang begitu populer dengan nama Goyang Sesar. Popularitas hanya singkat menghampiri Sesar maupun Norman. Kini mereka terasa seperti dilupakan, kembali ke kehidupan biasa dan menjalani kehidupan sehari-hari seperti orang kebanyakan. Bagaimana kisah para artis yang sempat mendadak tenar ini? Pemirsa, Anda menyaksikan Sudut Pandang bersama saya Vivi Aleda Yahya dalam episode Mendadak Tenar. Anda pasti ingat dengan gaya joget ini. Tubuh yang meliuk, sesekali terlihat kaku, dibalut dalam gerakan cepat mengikuti alunan lagu dangdut Buka Siti Jos yang dinamis. Joget Sesar. Inilah gaya joget yang populer dengan nama Joget Sesar setelah sebuah televisi swasta memberinya kesempatan tampil pada tahun 2013. Sesar yang semula bekerja sebagai tukang ojek, namanya mendadak terkenal di seluruh Indonesia dan kehidupannya berubah cepat dari orang biasa menjadi artis terkenal. Tetapi popularitas yang datang cepat ternyata berlalu dengan cepat pula. Popularitas mulai menjauhi Sesar menyusul dihentikannya sebuah program televisi yang melambungkan namanya. Kini, Sesar kembali menjalani kehidupan biasa dan menyibukkan diri dengan membuka warung serta berjualan baju. Mungkin namanya mulai dilupakan orang, tetapi kenyataan pahit itu tidak membuat Sesar kehilangan semangat menjalani kehidupannya sehari-hari. Saya ingat pada tahun 2013, Sesar itu begitu melejit langsung tenar dalam acara sahur. Yuk kita sahur. Yuk kita sahur. Nah YKS. iya, nah rasanya seperti apa itu waktu itu tiba-tiba mendadak tenar, udah tiba-tiba mendadak lagi ya? Iya, awal mulanya aku ingin bercerita dengan sesungguh hati gitu. Biasanya tidak sungguh-sungguh? Ini enggak sungguh, ini sungguh luar biasa yang dampak saya itu sangat kaget gitu. Ketemu orang banyak, kenal sama orang. Sesar, ini apa aku mimpi dalam tidurku yang nyenyak gitu. Maksudnya aku tertidur nyenyak, jadi kan pas bangun tahu-tahu ada yang, Sar bangun, apaan? Tuh ada bocah depan rumah. Astagfirullah, ada apa nih? Emang ada kebakaran, ada apa? Keluar, Om Sesar, Esma, Om Sesar, Esma gitu doang. Ini di depan rumah ya, di Pekayon ya? Jadi di rumah saya, Pekayon kan dekat SD tuh, rame semua. Jadi bagi aku tuh, aduh ya Allah sampai segininya gitu hidup kita gitu. Yang tadinya biasa aja, kadang ya alhamdulillah sih diberikan. Apa yang benar-benar berubah setelah benar-benar tenar begitu, melejit dalam waktu yang singkat? Mungkin dari muka ya, kata orang tuh, Sesar kok tambah ganteng. Tapi itu just kidding. Orang bilang seperti itu serius atau cuma bercanda? Iya, kok ada perubahan dari diri kamu sejak beken begitu. Gitu dan ada mungkin dalam suatu bentuk hidup yang berubah sih gitu, dalam arti banyak dikenal orang dan banyak yang minta tanda tangan foto gitu. Tanda tangan foto, terus orang biasanya minta apa lagi? Minta uang. Itu beneran? Enggak lah, kadang. Enggak, kadang ya Sar ada ini
namanya amal gitu, kadang kita itu kadang adanya gitu sih, tolong Oke, jangan jadi kayak gitu. 3 hal ya. Begitu tenar, sesar banyak diminta untuk foto bersama, Iya, kemudian tanda tanda tangan, tangan dan sama dimintain uang gitu ya. Iya, iya ya, iya, gitu ya. kalau Oke. ada, kalau kita nggak ada mah udah. Oke, tapi yang pasti kan ekonomi berubah Iya, kan iya. setelah ketenaran itu. Seberapa jauh keadaan ekonomi berubah buat buat Sungguh sesar? drastis banget ya dari Contohnya dari ya seperti apa nih? kalau dihitung sih nggak bakal kehitung gitu ya. Dalam arti mencukupi dalam kebutuhan sesar gitu, dan orang tua juga menikmati dengan kerja keras sesar juga kan. Ya alhamdulillah sih ada aja kayak mobil ada gitu. Bisa beli mobil dari Iya, hasil ketenaran itu. terus Iya. itu ya naikin umroh nyokap gitu. Jadi Oke. ya itu bentuk bukannya suatu kesombongan, tapi ini Allah udah ngasih ke kita, ya itulah rezeki kun fayakun ya kan. Oke. Iya. Nah, ingat tidak waktu itu kan ini goyang sesar yang bikin apa terkenal ya. Waktu itu ingat tidak ini membuat atau merancang apa koreografi goyangannya ini apa karya Sesar sendiri atau kerjasama teman-teman atau bagaimana? Iya, dari pribadi sih emang otodidak gitu. Jadi joget setelah dulu kan di Soima itu kan saya acara Soima ya kelar, Sar joget gitu kan. Joget aja joget ngasal gitu. Ya alhamdulillah, oh ini kok kayak orang gila kalau penonton sampai ngomong gitu kan. Kok kayak orang gila siapa gitu. Suruh joget ya. Udah itu setelah itu ya saya ngeliat di Yusuf apa sih namanya itu? YouTube. Hah? YouTube. Oh iya YouTube tuh. Dari melihat YouTube itu, kemudian apa terinspirasi goyangannya jadi, dirancang digerak-gerakin, enak banget nih jogetnya gimana gitu. Ya akhirnya dari situ kita bikin gitu Mae gitu kan, Mbak Soima kan. Jadi ada ini nih lagu nih enak nih, coba dengerin. Kadang kan gitu kalau ada lagu-lagu dangdut kasih Mae, enak kan, ntar suruh nyanyiin, dia kan bisa nyanyi. Terus itu ya udah, wih bagus nih Sar gitu. Ayo bikin gerakan yuk gitu. Iseng-iseng buat misalnya closing gitu kan. Saya dulu kan cuma jadi satpam di situ kan. Jadi dulu. dulu. Berapa lama waktu itu jadi satpam? 2 bulanan atau 3 bulanan ya. 2 bulanan 3 bulanan. Sebelum akhirnya ditarik ke Ya YKS itu kan. Setelah itu ya ada kreatif yang namanya Yanto kan. Dari situ awal mulanya saya ditarik. Ngapain sih Pak? Udah ikut ini program YKS kan. Ngapain? Udah lu kan nggak bisa ngomong gitu. Ngomong aja nggak jelas gitu. Udah lu joget aja. Ya udah per segmen. Setiap closing setiap akhir segmen joget. Sesar, Esma, jadi ya udah joget jadi aja. natural saja ya begitu ya, disuruhnya joget, gitu, tidak usah bicara iya, tapi usah joget bicara, begitu. Udah joget. Saya udah ikutin aja udah kerjaan, terus tahu di luar sana masyarakat banyak yang suka gitu, ya nggak. Apa rasanya bangga begitu? Gemeteran sih Bu, gemeteran karena udah ya itu apaan jadi kayak kita tuh kenapa nih saya kan gitu, kenapa saya, tapi ya udah kalau udah seperti ini ya kita kan harus menerima. Iya. Sesar tahun 2014 KPI memberikan teguran terhadap goyang sesar yang namanya kalau tidak salah goyang oplosan. Benar iya, tidak itu? Iya benar. Dulu emang kan ya. Ingat tidak kenapa ditegur dari goyangan itu katanya gerakan, tidak itu bentuk gerakannya mungkin yang tidak pantas. Tidak pantas karena dicontohkan kepada anak-anak gitu, karena kan yang suka iya, tuh. kenapa bikin gerakan yang tidak cocok untuk ditonton anak-anak begitu. Itu dari apa ya, dengan ketidaksengajaan gitu, bikin gitu sama Mae kayak gitu, gerakannya gitu tutup lah gitu. Ada gini-gininya gitu. Enggak, kalau Sesar sendiri waktu pas membuat goyangan seperti itu sadar tidak bahwa ini kayaknya tidak cocok deh untuk anak-anak? Nggak sadar. Itu nggak tahu. Tapi Sesar aja gitu. setelah ditegur oleh KPI begitu dapat teguran begitu ya. Maksudnya akhirnya sadar bahwa ini tidak tepat begitu. Akhirnya kita berunding lagi sama Ibu Soimah, itu ya udah bikin gerakan baru lagi gitu. Jadi diganti gaya yang ini jadi macul gitu, hormat kayak gitu-gitu sih. Dan saya juga menyadari kalau di entertainment itu nggak selamanya.